Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial Learning Management System IAIN Metro kali ini untuk mahasiswa ya, yaitu terkait dengan langkah-langkah bagaimana mengikuti perkuliahan menggunakan Learning Management System yang dikembangkan oleh IAIN Metro. Ya. Secara sistematis ini sudah disusun langkah-langkahnya. Ada langkah sebelum login, kemudian ada langkah-langkah urutan setelah berhasil login ya. Nah, ini standar. Jadi untuk aplikasi berbasis website, maka dibutuhkan web browser untuk mengaksesnya ya. Jadi langkah yang pertama yaitu buka web browser masing-masing, boleh Mozilla Firefox atau Google Chrome ya, tergantung yang tersedia di perangkat masing-masing. Kemudian yang kedua, inputkan atau ketik address ini ya, e-learning.metrounif.ac.id. Nah, di kolom addressnya di masing-masing web browsernya ya. Kemudian yang ketiga, setelah berhasil nanti tidak ada kendala, maka akan ada pilihan fakultas dan pascasarjana. Nah, silahkan nanti pilih fakultas sesuai dengan di mana mahasiswa kuliah. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pilih menu login. Kemudian masukkan username dan password sesuai dengan yang telah diberikan oleh administrator fakultas masing-masing. Oke. Kemudian langkah berikutnya, setelah berhasil login nanti akan ada permintaan untuk merubah password ya. Itu jika ada gitu ya, jika ada permintaan, maka nanti akan kita contohkan bagaimana cara merubahnya. Kemudian yang kedua, pilih mata kuliah atau kelas yang akan diikuti sesuai dengan jadwal perkuliahan. Kemudian yang ketiga, akses daftar hadir perkuliahan. Jadi begitu masuk, yang pertama kali harus diakses adalah daftar hadir perkuliahan. Karena daftar hadir perkuliahan ini bisa saja disetting oleh dosen, itu dibatasi waktunya. Misalkan hanya bisa diakses 15 menit atau 30 menit gitu ya setelah masuk perkuliahan. Maka yang pertama kali diakses begitu masuk ke laman LMS itu daftar hadir terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, baca atau cari-cari informasi atau pengumuman yang telah diinformasikan oleh dosen. Ya, siapa tahu ada teknik atau mekanisme perkuliahan telah diinformasikan oleh dosen di pengumuman, ya maka silahkan diakses gitu ya, silahkan diakses. Kemudian yang berikutnya, akses forum diskusi jika dibuat oleh dosen. Siapa tahu dosen memberikan informasinya melalui forum diskusi supaya bisa ditanyakan atau mahasiswa bisa bertanya ketika ada hal-hal yang kurang jelas gitu ya. Jadi bisa dilakukan atau bisa ditanyakan di forum diskusi tersebut. Nah, kemudian setelah itu, ya, langkah yang berikutnya adalah mulai mengikuti perkuliahan sesuai jadwal atau urutan pertemuannya. Nah, nanti di dalam itu ada pertemuan 1, 2, dan 3. Jadi silahkan akses berurutan sesuai dengan pertemuannya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ikuti proses perkuliahan yang sedang disajikan atau disampaikan oleh dosen. Oke, jadi nanti setelah masuk di pertemuan itu, maka di dalam nanti ada beberapa aktivitas yang itu bisa diikuti oleh mahasiswa. Oke, baik itu prolognya ya. Kita sekarang mulai masuk saja ke web browser. Ini langkah pertama, buka web browser. Dalam hal ini saya akan menggunakan Mozilla ya, Mozilla Firefox. Ya, seperti ini ya, saya menggunakan Mozilla Firefox. Silahkan untuk yang lain ya menggunakan yang lain juga boleh. Selain dari ini boleh. Yang penting yang biasa digunakan. Boleh Mozilla, boleh Google Chrome, boleh Opera gitu dan seterusnya. Silahkan apa saja ya. Ya. Kemudian setelah tampil seperti ini, silahkan inputkan address yang tadi itu ya, yang e-learning.metrounif.ac.id seperti ini ya, .ac.id. e-learning.metrounif.ac.id. Nah, inputkannya di sini ya, saya tegaskan inputkannya langsung di address ini. Jangan di sini, ya kan kebiasaan kita karena terbiasa search engine gitu ya.
Jadi masukkan address yang sudah jelas seperti ini aja di sini gitu. Kalau ini kan kolom ini tujuannya adalah untuk search engine, untuk pencarian gitu ya. Tidak perlu. Kenapa? Karena ini alamatnya sudah jelas. Gitu ya. Jadi makanya langsung masuk di sini saja. Gitu ya. Jangan di sini. Oke, setelah berhasil setelah selesai inputnya seperti ini, kemudian silahkan tekan enter. Oke, silahkan enter. Ya, kalau benar menginputkannya dan koneksi internet tidak ada gangguan ya, maka insya Allah bisa tampil. Nah, tampil seperti ini. Nah, ini adalah dashboard pertama kali tampil untuk laman e-learning-metrouniv.ac.id ya. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada pilihan beberapa fakultas dan pascasarjana serta unit yang melaksanakan pembelajaran ya. Nah, ini contohnya ada FTIK, ada Syariah, ada Fuad, ada FEBI, ada pascasarjana. Nah, di sini ada UPB ya, unit pengembangan bahasa, kemudian ada unit pengembangan keislaman, ada TIPD gitu. Nah, ini kalau mahasiswa yang mengikuti matrikulasi istilahnya itu ya dalam bahasa dalam unit bahasa itu ya terkait dengan kebahasaan itu mungkin di sini nanti menggunakannya di sini gitu ya. Misalkan ada TOEFL, ada TOEFL dan seterusnya itu di UPB. Gitu ya, itu nanti akan diinformasikan oleh operatornya. Begitu juga yang UPI. Misalkan ada kegiatan BTQ gitu ya atau baca tulis Al-Qur'an gitu. Kemudian keislaman. Nah, itu juga nanti akan dapat informasi dari operatornya atau dari administratornya gitu ya. Kemudian untuk yang TIPD, misalkan ada yang nanti mengikuti praktikum komputer ya. Itu juga akan dilakukan secara online, daring, dan uji kompetensi juga nanti akan diinformasikan oleh administratornya, itu melalui unit TIPD gitu ya. Nah, untuk perkuliahan reguler yang secara umum itu masing-masing masuk ke fakultas masing-masing gitu ya, masuk ke fakultas masing-masing. Oke, baik. Dalam hal ini saya akan mencontohkan di FTIK ya, karena kemarin saya buat tutorial untuk dosen itu di FTIK. Jadi nanti saya akan mencoba untuk mengakses dari sisi mahasiswanya gitu ya. Ini cuma simulasi, ya mahasiswa simulasi. Nanti bisa gambarannya sama dengan yang simulasi ini. Oke, baik. Silahkan sekarang pilih sesuai dengan fakultas masing-masing. Oke. Nah, kalau berhasil akan tampil seperti ini. Ya, tampilannya standar seperti ini. Ya. Kemudian silahkan login dari sini. Ya, kemudian masukkan username dan password di sini, ya. Ini saya simulasikan saja ya. Di ya, seperti ini. Jadi kalau sudah dimasukkan username dan passwordnya ya sesuai dengan yang diinformasikan dari administrator masing-masing ya, silakan kemudian klik login. Kalau tidak ada kesalahan dalam menginputkan dalam menginputkan username dan password, itu akan tampil seperti ini. Kemungkinan besar semua mahasiswa itu diminta untuk merubah password begitu masuk. Kenapa? Karena username dan password yang diberikan oleh operator atau oleh administrator dari masing-masing fakultas itu masih standar gitu ya. Tujuannya apa supaya dirubah? Ya tentu saja supaya aman ya, untuk keamanan akun Anda tidak disalahgunakan oleh yang lain. Nah, ini perhatikan kombinasi password yang baru itu harus mencakup ini. Gitu. Ya, mencakup ini. Oke, baik, sebelumnya supaya penjelasan ininya mungkin lebih jelas ya, untuk yang terbiasa dengan belum terbiasa dengan istilah-istilah Inggris yang ini, kita bisa rubah dulu bahasanya di sini ya dengan menggunakan bahasa Indonesia misalnya. Atau kalau yang memang terbiasa dengan bahasa Arab ya silahkan pilih yang bahasa Arab gitu ya. Atau yang memang bahasa Inggris ya biarkan saja gitu ya. Nah, dalam hal ini saya akan mencontohkan dengan bahasa Indonesia. Nah, di sini sudah ada informasi dalam bahasa Indonesia. Ini nama pengguna yang awal ya, username. Kemudian password saat ini yang diminta adalah password yang tadi barusan kita masuk gitu ya. Sini passwordnya. Nah, kemudian untuk yang perubahannya itu harus mencakup ini.
setidaknya harus minimal gitu ya, minimal 8 karakter. Nah, 8 karakter itu minimal 1 digit angka gitu ya, memuat angka. Kemudian minimal juga 1 digit itu apa, 1 karakter itu memuat huruf kecil. Kemudian juga memuat 1 huruf besar, ya. Kemudian juga setidaknya ada 1 karakter lain, alfanumerik, ya, alfanumerik non alfanumerik. Nah, ini katakanlah simbol gitu ya. Jadi seperti yang pagar gitu ya, bintang gitu, seperti itu, strip dan seterusnya. Nah, itu tuh ada simbol itu, harus ada gitu walaupun 1. Oke, baik. Coba kita akan rubah langsung ya. Nah, ini tadi password yang standarnya. Password yang tadi diberikan ya, tadi yang diberikan itu ini. Kemudian saya akan rubah password ini dengan menambahkan syarat-syarat ini tadi. Jadi minimal 8 karakter, kemudian ada 1 digit angka dan seterusnya ya. Bisa coba. Ya, seperti ini. Ini sudah saya rubah ya. Yang ini yang password baru ya. Kemudian yang ini password baru ulang, itu maksudnya untuk konfirmasi. Jadi antara yang ini dan yang ini harus sama, tidak boleh berbeda. Ya. Oke, baik. Selanjutnya klik simpan perubahan. Ya. Nah, kalau muncul seperti ini berarti password Anda telah dirubah. Ya, berarti berhasil merubah password. Nah, kalau selain dari ini informasinya ada kesalahan mungkin dalam menginputkan karakter dan seterusnya atau belum memenuhi syarat, itu diulangi lagi saja ya. Diulangi lagi saja sampai berhasil seperti ini. Gitu. Baik. Selanjutnya kita klik lanjut ya, lanjut. Ya. Nah, sampai di pertama kali masuk ke dashboard ini ya. Sampai pertama kali masuk ke dashboard ini. Coba kita cek langkah berikutnya apa tadi? Oke, tadi ubah password kita sudah ya, sudah berhasil, login sudah berhasil, ubah password sudah berhasil. Kemudian pilih mata kuliah atau kelas yang diikuti sesuai dengan jadwal perkuliahan. Oke. Nah, ini. Jadi mata kuliah yang kita ikuti itu nanti akan tampak semua di sini, akan tampil semua di sini, gitu ya. Itu sesuai dengan yang diinputkan oleh administrator masing-masing fakultas. Ini simulasi di sini contohnya mahasiswa ini ada 2 mata kuliah gitu ya, masing-masing kelas A dan kelas A gitu ya. Yaitu media pembelajaran, media pembelajaran PAI dan teknologi informasi dan komunikasi. Ini contoh yang simulasinya. Nah, katakanlah simulasinya mahasiswa ini ada jadwal di media pembelajaran saat ini gitu ya. Maka yang diakses adalah sesuai dengan jadwal yang ini, kelas A. Kelas A untuk media pembelajaran. Ya, ini. Oke, sudah masuk ya, sudah masuk di kelas A. Kemudian langkah berikutnya apa di sini? Akses daftar hadir perkuliahan, yaitu kita cari daftar hadir perkuliahan. Ya, bisa saja daftar hadir perkuliahan itu adanya di sini ya, di bawah sini, di bawah pengumuman, atau dibuat seperti ini gitu ya oleh dosen. Itu tergantung nanti dosen buatnya di mana. Atau daftar hadir itu masuk di pertemuan masing-masing gitu ya. Daftar hadirnya juga tergantung dosen yang membuat daftar hadir itu. Yang penting untuk langkah yang pertama cari daftar hadir itu dan silahkan diakses. Oke, baik. Kita sekarang langsung ini daftar hadirnya jelas ya di sini dibuat besar. Yang ini daftar hadir perkuliahan, ya. Nah, ini kliknya yang ini, ya. Klik daftar hadir. Nah, di sini ada dibaca, boleh dibaca dulu ini. Ini contohnya. Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib mengakses daftar hadir perkuliahan sesuai jadwal perkuliahan. Daftar hadir dapat diakses sampai dengan 15 menit setelah perkuliahan dimulai. Sebelum masuk waktu perkuliahan atau lewat dari waktu tersebut, daftar hadir tidak akan bisa diakses lagi itu. Ini ya, jadi ketentuannya gitu. Ada 15 menit kalau di sini. Coba kita akses. Ya, baik. Nah, seperti ini. Di sini ada jamnya. Perhatikan di sini ada jamnya. Yang hari ini perkuliahan untuk kelas A itu ternyata mulainya adalah tanggal 21 September 2020. Kemudian masuknya, ya boleh masuknya mengakses absen itu jam 7.30 sampai dengan jam 7.45. Berarti 15 menit setelah masuk. Nah, karena ini tanggal 21 ya,
kemudian sekarang ini yang proses pembuatan tutorial ini adalah tanggal 18, maka masih belum diperkenankan untuk mengakses daftar hadir ini. Makanya di tanggal ini ya, di daftar hadir yang ada ini tidak ada yang bisa diakses gitu ya. Karena tadi sudah ditentukan di sini. Ya, sudah ditentukan di sini. Jadi sebelum atau setelah 15 menit waktu perkuliahan, dia tidak akan bisa diakses itu. Nah, ini contohnya. Nah, kita bisa melihat jadwalnya. Oh, ternyata di media pembelajaran ini itu jadwalnya adalah tanggal 21 September jam 7.30. Maka nanti tanggal 21 September ya, ini baru bisa dibuka. Ada yang diklik di sini. Ya, bisa diklik. Oke, karena ini nanti untuk tutorial ya, bagaimana cara mengakses supaya bisa dikliknya. Nanti akan saya buatkan waktu yang jam sekarang ini ya, yang posisi tanggal hari ini. Kemudian supaya bisa diakses oleh mahasiswa gitu ya. Oke, ini contoh daftar hadir yang bisa diakses oleh mahasiswa ya, sesuai dengan kondisi waktu sekarang. Ini ya. Jadi kalau waktunya sesuai dengan yang ditentukan, jadi untuk mengisi daftar hadir setiap pertemuan ya, itu klik ini. Ya, ini pilihannya ada ini. Ya, jadi silakan tentu saja pilihnya hadir ya. Ya. Atau kalau misalkan hanya masuk sebentar mau izin, silakan izin di sini gitu ya. Gitu. Silakan, ini saya asumsikan adalah hadir gitu ya. Oke, kemudian setelah klik, kemudian simpan. Gitu itu. Oke. Ini sudah statusnya adalah hadir ya. Statusnya sudah hadir. Ya. Poinnya adalah kalau hadir itu 1 ya, langsung dapat 1 poinnya. Oke, baik, itu contohnya ya. Itu jadi sudah berhasil mengisi atau mengakses daftar hadir. Sekarang kembali ke perkuliahan. Klik ini saja pintasannya ya. Ya. Setelah berhasil di daftar hadir, maka cek pertemuan. Nah, cek pertemuannya. Ini kalau ada informasi seperti ini ya, available, berarti ini belum diaktifkan oleh dosennya. Karena kita di perkuliahannya memang dimulai di 21 September 2020. Gitu. Oke, untuk anak-anak nanti untuk kebutuhan praktek, untuk mengakses pertemuan pertama, ya, untuk mengakses pertemuan pertama ini, nanti ini akan saya aktifkan. Ya, akan saya aktifkan saja yang ini, supaya bagaimana di pertemuan ini, di pertemuan pertama ini, itu ada aktivitas apa saja yang disuguhkan oleh dosen. Gitu ya, nanti tinggal diikuti di pertemuan pertama ini. Oke, baik. Saya coba aktifkan dulu ya. Oke, ini sudah diaktifkan ya, sudah diaktifkan. Nah, jadi ini tampilannya seperti ini. Jadi kalau sudah diaktifkan, jadi di dalam pertemuan satu ini dia ada beberapa aktivitas ini ya, aktivitas ini. Nah, ini yang pertama ada kontrak kuliah. Jadi silakan diakses berdasarkan urutannya saja ya. Ini kemungkinan besar dosen juga menyusun ini berdasarkan urutannya gitu ya. Jadi urutan mana yang harus diakses terlebih dahulu. Jadi, misalkan saya pilih yang kontrak kuliah. Kontrak kuliah, ya kemudian diakses ya, silakan ini. Kontrak kuliahnya nanti kalau misalkan ada informasi lain terkait kontrak kuliah, ya terkait dengan kontrak kuliah, nah silakan gitu ya. Apa di download atau di print out silakan gitu ya. Download bisa seperti ini soalnya. Ya, di download untuk PDF, simpan. Ya, kemudian hasil simpanannya dibuka gitu ya, dan seterusnya. Silakan saja. Nah, dibaca, kemudian dipahami. Nah, kemudian di sini ada forum diskusi seputar kontrak kuliah, gitu ya. Nah, silakan saja di sini diakses. Nah, ini sudah diinfokan, ya, sudah diinfokan oleh dosennya. Silakan diklik saja di sini. Klik di sini, oke. Ya. Ini ada informasinya, ini seperti ini, bisa dibaca ya. Mahasiswa mengerjakan tugas mandiri ya, sesuai dengan tema yang telah ditentukan dalam kontrak kuliah. Ya, berarti kontrak kuliah tadi itu ya. Kemudian tugas mandiri dibuat dalam format dokumen, doc ya, DOC atau DOCX. Nah, berarti format 2003 dan format 2007 ke atas. Dengan ukuran file maksimal 2 MB. Nah, 2 MB ya, jadi maksimal ukurannya. Artinya kalau nanti filenya itu bisa diukur, kalau misalkan lebih dari 2 MB itu tidak bakalan bisa diupload.
Maka harus pas atau kurang dari 2 MB. Kemudian upload pada laman LMS ini di bagian tugas mandiri. Nah, di bagian tugas mandiri tadi itu ya. Paling lambat sesuai dengan yang tertera pada detail tugas mandiri ini. Nah, tugas mandiri ini ada nanti di sana detailnya, nanti bisa dicek gitu ya. Nah, kalau sudah jelas ya, tidak perlu tidak ada perlu pertanyaan, ya silahkan lanjut saja ke ke tugas mandiri. Tapi kalau belum jelas atau ada yang ditanyakan, kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan klik tanggapi. Ya, silahkan klik tanggapi, kemudian silahkan tulis di sini pertanyaannya. Silahkan tulis di pertanyaannya. Atau kalau misalkan kita tanggapi karena ini sudah jelas, baik Pak, kami akan pelajari terlebih dahulu misalkan aturannya. Misalkan, baik Pak, saya akan pelajari terlebih dahulu teknis pengumpulannya. Jika ada kesulitan nanti akan saya tanyakan. Jika ada kesulitan nanti saya akan bertanya pada Bapak. Nah, misalkan seperti itu ya. Contohnya seperti ini, contoh saja. Kemudian klik simpan. Nah, seperti itu. Nanti ini akan terlihat oleh dosen, ya, akan terlihat oleh dosen. Kalau dia bentuknya pertanyaan akan ditanggapi, ya. Kalau bentuknya apa saja itu akan ditanggapi oleh dosennya, gitu ya. Ini sifatnya forum, jadi bukan chat ya, sifatnya ini forum, gitu. Jadi ini akan tersimpan dan akan terlihat kapan membuat forumnya ini, gitu ya, atau menanggapinya. Oke, itu kita sudah sampai di langkah ini tadi ya, sampai di langkah baca informasi sudah, kemudian akses forum ya, akses forum juga sudah, ya sudah sampai ke situ. Nah, kemudian sekarang mulai mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal. Nah, sekarang di pertemuan satu tadi ada perkuliahan apa atau ada aktivitas apa, itu yang harus kita ikuti. Oke, kita kembali ke sini ya tadi ya, kembali ke sini pintasannya. Ini sudah diakses, ini sudah diakses, berarti tinggal ini yang belum kita akses. Ya, nih tadi perintahnya sama dengan yang tadi ya, ini perintah untuk tugasnya. Gitu. Nah, berarti ini kita coba akses, kita lihat tugasnya. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Jadi ada status pengumpulan atau informasi singkat terkait dengan batas pengumpulan tugas. Ya, batas pengumpulan tugas gitu. Nah, di sini Anda karena ini tadi penjadwalannya di pengumpulannya tanggal 21 September, maka form untuk mengumpulkan di sini ini belum tampil, gitu ya. Formnya di sini belum tersedia untuk mengupload. Jadi itulah ketentuannya di Learning Management System. Dia bisa bekerja atau dia bisa mengikuti perkuliahan ini itu betul-betul harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi tidak sembarangan masuk kemudian bisa gitu ya, kuliah atau bisa ngumpul tugas dan seterusnya gitu ya. Nah, ini pengaturan-pengaturan ini hak dari dosen masing-masing atau tergantung dosen yang mengsetnya gitu ya. Oke, baik. Karena ini sebagai tutorial, saya akan tunjukkan ya, ini sekaligus juga saya menunjukkan ya, ketika ada perkuliahan yang tidak bisa diakses seperti ini, berarti memang masanya belum, gitu ya. Atau kalau misalkan jadwalnya sudah masuk sebetulnya, tetapi ini masih belum bisa diakses, nanti bisa disampaikan ke dosennya. Mungkin dosen ada yang salah setting tanggalnya dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini termasuk yang saya tunjukkan juga ketika nanti ditemukan aktivitas yang terjadi seperti ini yang tidak bisa diakses. Oke, baik. Akan saya tunjukkan bagaimana ketika ini sudah bisa diakses dan Anda sudah siap untuk mengumpulkan tugas mandiri. Ya. Nah, ini setelah tugas mandiri boleh untuk dikumpulkan, gitu ya. Sudah masuk ke jadwalnya pengumpulan tugas. Nah, seperti ini. Jadi ada tampil tombol ini, ya. Tampil tombol tambahkan pengajuan
tugas atau laporan. Ya. Kemudian klik ini seperti ini. Nah, ini. Jadi ini ada form untuk upload tugasnya. Ya. Nah, di sini ada ketentuannya sudah tertulis di sini, gitu ya. Jadi ukuran filenya maksimum 2 megabyte. Kemudian filenya atau berkasnya atau lampirannya itu maksimum hanya 1. Jadi diizinkan hanya 1 file. Jadi tidak boleh macam-macam file. Nah, kemudian jenis berkasnya yang boleh diupload, gitu ya, diupload itu hanya ini. Ya, hanya 2 ini. Gitu, dokumen bentuk doc, kemudian docx gitu ya. Jadi kalau sudah ada info seperti ini, jangan memaksakan format lain, misalkan PDF atau yang lainnya, akan ditolak. Ya, pasti akan ditolak, tidak akan berhasil untuk diupload. Oke, baik. Katakanlah ini mahasiswa sudah siap ya, mahasiswa sudah siap untuk mengumpulkan tugasnya. Ya, saya simulasikan saja seperti ini. Maka saya akan contohkan bagaimana cara menguploadnya. Ya, cukup sederhana ya. Tinggal dibuka filenya. Ini contohnya saya buka menggunakan Explore. Ya, Explorer seperti ini ya. Saya buka seperti ini. Kemudian katakanlah misalnya ini tugas mahasiswa ya. Tugas mahasiswanya seperti ini. Nah, ini contohnya misalkan ini sembarang file saja lah, nggak apa-apa ya untuk contoh. Nah, ini contohnya ini saya punya file PDF. Gitu ya. Kalau mungkin coba apakah ini ditolak atau tidak ya. Kita paksakan misalnya tadi kan di sini dimintanya dokumen. Kemudian docx gitu ya. Nah, saya misalkan memaksakan akan menguploadnya dalam bentuk PDF. Ini kan PDF filenya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita memaksakan ya, yang di sini yang dikehendaki adalah file yang dikirimkan berbentuk format doc atau docx ya, harusnya. Tapi kita memaksakan untuk upload PDF, maka akan ditolak oleh sistem. Gitu ya, itu gambarannya. Jadi sesuai dengan permintaan dari dosen apa yang akan dikumpulkan itu ya. Kalau misalkan bentuknya PDF ya harus PDF misalnya. Atau misalkan boleh PDF, boleh doc ya, berarti 2 macam itu boleh. Gitu ya. Oke, ini menunjukkan kalau ini ditolak. Nah, tidak berhasil ya, tidak berhasil sekali. Oke, baik, sekarang kita cari yang berbentuk ini simulasi saja. Cari yang berbentuk Word ya. Di mana ada file Word contohnya. Oke deh, ini misalnya contoh saja nih kan file ya. Yang penting kan file. Saya contoh ini misalnya. Oke, saya tarik ke sini, ini tugas simulasinya. Oke. Kan bisa ya. Otomatis bisa diterima karena dia formatnya adalah docx gitu ya. Formatnya docx. Kemudian setelah itu simpan perubahan. Oke, ada informasi dikumpulkan dan dikumpulkan untuk dinilai. Oke, ini sudah masuk ya. Tanggalnya sudah masuk sesuai dengan jam. Jadi sudah ada, tidak bakal terlewat catatannya ya. Jadi tidak akan bisa berbohong saya sudah mengumpulkan tanggal sekian tidak. Sistem langsung mencatat. Ya, sistem langsung mencatat tanggal berapa Anda mengumpulkan tugas. Oke. Kalau dirasa ini masih belum ya, masih belum sesuai gitu ya, mau diedit pengumpulannya atau mau dihilangkan ya silakan gitu sebelum waktu masuk penilaian. Ketika sudah masuk waktu penilaian, maka ini sudah tidak bisa diedit lagi. Gitu. Jadi ketika sudah masuk waktu penilaian itu adalah batas akhir dari pengumpulan tugas. Jadi setelah lewat dari batas akhir pengumpulan tugas, maka file yang sudah diupload ini tidak bisa diedit kembali. Gitu. Jadi untuk jaga-jaga kalau misalkan sudah siap filenya, dikhawatirkan lupa, itu boleh langsung diupload saja di awal-awal penugasan. Gitu ya, sehingga nanti saat waktunya sudah habis, maka ini sudah tersimpan secara otomatis. Itu ya untuk penugasan, ya, bertugas mandiri. Kemudian kembali ke pertemuan 1 ya. Oke, baik. Jadi di sini dicontohkannya untuk yang pertemuan 1 ini cuma itu ya. Jadi cuma baru penugasannya ini gitu ya. Kemudian untuk lain-lainnya, hal-hal lainnya terkait dengan kontrak kuliah, dengan apa segala macam itu bisa dalam kurun waktu pertemuan jadwal di hari pertemuan pertama itu melakukan
diskusi dengan dosen atau dengan mahasiswa yang lainnya, itu di forum diskusi ini, perkuliahannya gitu ya. Tapi kalau misalnya dosen di pertemuan pertama ini memilihnya perkuliahannya dengan menggunakan Zoom meeting misalkan atau dengan Google Meeting gitu ya. Itu silahkan. Berarti nanti ada link di sini, link ke Zoom Meeting atau ke Google Meeting atau ke software-software lain yang terkait dengan meeting online atau virtual class-nya gitu. Ya. Intinya adalah cek apa saja yang ada di masing-masing pertemuan gitu ya, masing-masing pertemuan. Nah, di pertemuan kedua ini tentu saja masih kosong ya, masih kalaupun sudah ada, ini kalau dosen men-setnya pertemuan itu bisa diakses hanya pada jadwal tertentu saja, maka ini tidak bisa diakses gitu ya. Seperti yang tadi waktu pertemuan pertama, karena memang jadwalnya ini misalnya belum masuk, maka ini tidak bisa diakses gitu. Gitu ya. Nah, itu berlaku ya, contoh di pertemuan pertama ini berlaku untuk nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, nanti mungkin di pertemuan pertengahan misalnya, di pertemuan ke-7 atau ke-8, itu pelaksanaan UTS gitu. Nah, pelaksanaan UTS itu bagaimana nanti cara mengerjakannya. Nah, itu nanti mungkin akan saya buatkan tutorial tersendiri ya. Bagaimana cara mengerjakan soal-soal di UTS. Bagaimana cara mengerjakan soal esai gitu ya. Mungkin bagaimana cara mengerjakan soal pilihan ganda. Ya, tergantung nanti dosen menyuguhkannya soal dalam bentuk apa. Oke. Jadi untuk sementara untuk tutorial pertama, bagian pertama cukup sampai di sini ya. Insya Allah nanti akan saya buatkan lanjutannya. Yang penting untuk di perkuliahan ini secara umum sampai ke nanti menjelang UTS itu saya yakin sudah mampu mahasiswa mengakses dan kuliah secara virtual melalui aplikasi Learning Management System yang dikembangkan oleh IAIN Metro. Demikian, lebih kurang mohon maaf, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.